Iya, jadi realitas sekarang justru saya menyimpulkan kenyataan yang terjadi justru sebagai bentuk pembangkangan terhadap konstitusi tadi, tidak mentaati perintah konstitusi. Padahal jelas seorang presiden dan wakil presiden itu bagian daripada sumpah jabatannya harus taat pada peraturan perundang-undangan, termasuk di situ adalah bagian daripada itu adalah konstitusi atau undang-undang dasar ini. Nah, makanya kemudian kalau ini yang dilakukan secara terus-menerus, ini kan tidak menutup kemungkinan nanti terjadi pemakzulan terhadap atau melakukan impeachment terhadap presiden sebagai dasar yang bisa digunakan oleh masyarakat menolak kepemimpinan yang dilakukan oleh pemerintah saat sekarang ini. Kan bisa berujung ke sana nanti kalau tadi mulai masyarakat sipil ini sudah tidak ada kepercayaan lagi terhadap pemerintah yang berkuasa. Karena bicara soal keadilan hukum seperti itu, maka yang namanya keadilan hukum itu kan lahir daripada rahim hukum itu. Keadilan hukum itulah anak kandung daripada hukum. Hukum dalam arti peraturan perundang-undangan ini termasuk undang-undang seperti ini. Kalau undang-undangnya saja itu tidak mencerminkan suatu keadilan, maka keadaan hukum itu tidak akan mungkin dapat terwujud. Makanya kemudian kalau cara-cara seperti ini terus dipertunjukkan, sementara hukum itu dikatakan sebagai wajah peradaban dari suatu bangsa, suatu negara, kalau yang dicontohkan sesuatu yang tidak baik, ini mencerminkan wajah daripada peradaban hukum bangsa kita. Bahwa sekian puluh tahun kita merdeka, tetapi peradaban hukum kita belumlah maju. Masih bentuk-bentuk penerapan hukum di zaman penjajahan, memaksakan kehendak tanpa melibatkan partisipasi masyarakat tadi itu. Ini menurut saya, ini bukanlah suatu cerminan atau suatu contoh yang baik di dalam negara demokrasi saat sekarang ini, yang mengedepankan partisipasi publik, yang mengedepankan partisipasi masyarakat, bagaimana setiap satu produk peraturan perundangan yang dibuat itu harus melibatkan partisipasi masyarakat tadi itu. Karena tidak ada artinya satu peraturan perundangan yang dibuat itu kalau tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, aspek sosiologisnya tidak dipenuhi. Nanti pada akhirnya juga tidak akan bisa mencapai tujuan daripada undang-undang tersebut. Hanya kemudian kita, saya secara pribadi, berharap Perpu yang dikeluarkan itu tinjau kembali. Atau setidak-tidaknya tadi saya katakan ketika diajukan kepada DPR, DPR bisa menolak. Tidak kemudian dengan serta-merta menyetujui dan menjadikannya sebagai undang-undang seperti itu. Karena memang masih banyak problem-problem secara material atau substansi dan juga secara formil yang harus diperbaiki daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini. Bukan hanya yang secara tertulis dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi jauh daripada itu lebih banyak lagi hal-hal yang menjadi persoalan atau problem yang dirasakan itu tidak mencerminkan suatu keadaan hukum bagi masyarakat. Dan ini sudah dipersoalkan seperti saya katakan tadi, sejak awal informasi akan disahkannya rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada saat itu, seperti itu.